Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Suryanti Siagian, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, NIM 9223412396. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran UKIN dengan materi Kerajaan Majapahit. Mohon masukan dari Bapak Ibu penguji agar kedepannya proses pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kalau berjumpa dengan Ibu, artinya kita akan belajar sejarah. Nah, supaya semangat dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat dulu salam jas merah. Oke. Nah, sebelum kita mulai dulu, ada yang tidak hadir? Tahu, Pak? Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa dulu yuk. Siapa yang berdoa? Santri. Suaranya, kalau berdoa suaranya dia. Oke, terima kasih Santri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Majapahit. Kediri kita bahas ya. Jadi, sebelum kita lanjut membahas tentang Kerajaan Majapahit, minggu lalu kita sudah belajar tentang Kerajaan Singosari dan Singosari. Jadi, ketika membahas Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari, apa yang kalian ingat? Sistem politik, Bu. Ya, sistem politiknya seperti apa? Dalam Kerajaan Singosari ya? Apa kira-kira? Alvis. Nah, jadi kalau membahas tentang kerajaan-kerajaan itu kan ada sistem pemerintahannya, ekonomi, kemudian awal negara kerajaan itu berdiri, kemudian peninggalannya atau sumber sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan tersebut. Nah, bicara tentang sistem ekonomi dari kerajaan Singosari, kemarin sudah kita bahas oleh kelompok 8 ya, kelompok 8 bahwa sistem ekonomi dari kerajaan Singosari itu perdagangan dan uang. Jadi untuk bahan tukar itu, tukar menukar gitu ya, mereka menggunakan uang gitu ya. Sudah dikenal sistem uang. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lihat di fokus. Sudah ditampilkan kalau kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Nah, kalau ibu tanya apa sih yang kalian tahu tentang Kerajaan Majapahit? Ya, Fatimah. Ya, Sumpah Palapa. Jadi memang Kerajaan Majapahit itu terkenal dengan Sumpah Palapanya. Jadi Sumpah Palapa ini siapa yang bersumpah? Nah, Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini merupakan pati yang terkenal dari Kerajaan Majapahit. Jadi Gajah Mada memberikan sumpah Palapa. Nah, apa isi dari Sumpah Palapa itu? Mari. Tapi ada beberapa yang selamat dan kembali ke daerah asalnya. Makanya pada tahun 1293 Masehi, waktu keadaan aman, Raden Wijaya naik takhta sebagai
dibuat lagi, buat gambar petanya nanti jelaskan persebarannya ulang seperti di video. Nah, kelompok 2 membahas tentang sistem kepercayaan. Ini nampak nih. Coba cari aja. Nggak bisa, dia terfoto. Pengkor lah. Memang Apa aja sih? Ada 13 kan? Lima yang paling terkenal. Ntar bakal jelasin orang yang lakukan kami untuk 13 lagu tersebut dan lihat oleh kami. Ini kan belum ada penjelasan. Belum penjelasan. Iya, karena belum penjelasan. Ya, diusahakanlah secepatnya. Oh, Isa Mayu. Gambar aja ya, gambar aja ya. Ini Kita istirahat jam berapa? Setengah 15. Punya aku pinjeman. Ada yang semalam. Aku pakai. Itu yang sampai hari ini. Ada yang banajer 3. Iya. Tadi kelompoknya bahasa apa? Oh, mesti cari banajer ya. hingga kerja atau ribuana. Cari referensi. Iya. Tegak gini kenapa? Kerajaan Majapahit. Ini kira berapa? Banajer kan ada di Bekasi kan? Itu untuk tambahan apa materinya? Yang lainnya boleh cari di internet.
Ayah, dari mana ya? Aku lupa. Itu tuh dari tempatnya. Atas. Kalau udah selesai tuh, pakai satu teman. Kalau udah template-nya jadi template-nya. Iya, banyak template-nya. Kalian buat apa? Poster, PowerPoint. Kamu cari yang coba. Ya udah capek kali kok bawa tisu banyak kayak gitu. Udah 1 menit ganti tempat ya Bu? Boleh. Masukkan Ya udah, nanti aku bagi dia. Gak apa-apa. Ya bang, gimana bang dia? Iya. Iya, jadi pakai apa? Baik ya. Kasih dia ke laptop. Marah dia. Ini nampak nih. Coba cari aja. Sampai nyari, mana yang dapat? Sekali lah. Kirim aja. Macam manisnya ada? Kirim link ya baru. Oh, udah masuk WA kamu. Jalan. Ini guys. Karena disesuaikan dulu dengan apa? Nah. Jangan share. Kalimatnya enggak pula. Yang udah selesai kirim ke WA. Ada yang sudah selesai. Sebenarnya gampang kan pembelajaran kalau ini. Pakai foto kita kan? Hah? Lama. Tapi kan aku dimudahkan. Di sini lah. Masuk fotonya kita ke masuk. Gitu. Mana? Datang dari Bang Bani. Mana? Masih lama main-main tuh. Cepet kalah. Nanti protes lama kali. Kalau misalnya dipakai kalian meraih juga ibu. Ini kan Ibu mau bilang penjelasan. Mau penjelasan. iya karena belum penjelasan. Penjelasan sekarang. Ya diusahakanlah secepatnya. Ayo, Isa Ayu. Prepare. Ini apa tadi? Mau dipotong-potong. Cari apa gini? Siapa gadis? Gadis. Gundam. Gundam. Yang mau ditaruh di PowerPoint rapikan. Udah nama Papa. Papa. Agung. Nah, ya. Tapi jangan pakai paspor gue jangan. Gue sabarnya aja. Bani agak sisi kamu aja nih. Orang Tiga. Ini tutup aja. Berarti nggak relate sama kau. Ada.
aja. Adrian. Iya, Bu Hadrian juga nggak masuk. Yang mana ya orangnya? Yang iya itu Bu. Yang paling ganteng, Bu. Yang semangat. Oh, iya itu kan Adrian. Kemarin namanya Adrian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan atau perkembangan pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Awalnya akan dijelaskan oleh Terus yang baca siapa? Awalnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, semua sistem pemerintahan serta birokrasi yang dijalankan dengan jalan yang teratur sesuai dengan yang telah ditentukan. Sistem birokrasi di Majapahit kala itu antara lain Coba buka Mas. sekian penjelasan tentang sistem pemerintahan di kerajaan Majapahit. Nah, dibuka sesi pertanyaan. Aktif. Oke, Nadira. Nadira ya ingin bertanya. Coba apa pertanyaannya Nadira? Yang kuat. Kan di situ ada dengan cara mengikat juga melakukan budaya kopi dengan cara diplomasi. Dan saya ingin tanya cara diplomasi itu seperti apa?
Berdasarkan sumber tertulis, Raja-Raja Majapahit umumnya beragama Ciwadadiran, Ciwasidanta, kecuali Tribhuwana Sundadewi, Bunda Hayam Wuruk, yang beragama Buddha Mahayana. Walaupun begitu, Jawa dan Buddha merupakan agama resmi di kerajaan Buddha akhir tahun 447. Meski dianggap sebagai kerajaan Hindu Buddha, namun kerajaan Majapahit resmi hanya memanut dua agama, yaitu agama Siwa dan agama Buddha. Di antaranya adalah Dharmadaksa dan Saiwan atau pejabat yang mengurusi agama Siwa. Sementara lagi Dharmadaksa dan Kasulatan atau pejabat yang mengurusi agama Buddha. Kekuasaan penduduk kerajaan Majapahit memiliki kepercayaan yang bermacam-macam. Ada yang memeluk Hindu, Buddha, ajaran Siwa Buddha, dan ada juga yang masih percaya dengan kejawen atau animisme. Sekian dari presentasi kami mengenai sistem kepercayaan di kerajaan Majapahit. Jika ada yang bertanya, jawab. Oke, naiklah ya ini pertanyaan. Agama Siwa itu apa? Agama Siwa itu apa? Tadi memang intinya kalian menjelaskan kalau ada agama Hindu, Buddha, Siwa. Jadi Siwa ini apa? Apakah Siwa ini bagian dari Hindu atau Siwa ini bagian dari Buddha? Atau dia agama yang sendiri? Lagi menjawab. Enggak dengar suaranya. Agama Hayam Wuruk apa? Agama si Hayam Wuruk apa? Agama si Hayam Wuruk apa? Agama Siwa itu Udah. Nah, jadi gini, Ibu perjelas ya. Jadi sistem kepercayaan dari kerajaan Majapahit itu mereka mengenal ada 4 agama. Jadi ada Hindu, ada Buddha, ada Siwa, ada animisme. Jadi bisa nggak kalian bayangkan? Jadi dalam suatu kerajaan, dalam satu daerah itu ada 4. Artinya ada 4 agama. Artinya kan sudah ada toleransi di dalamnya. Sama seperti kita di Indonesia, sudah nampak belum toleransinya? Toleransi beragama? Sudah. Jadi bisa kita bayangkan kalau pada zaman dahulu, pada masa kerajaan Majapahit juga sudah ada 4 agama. Kalau sekarang agama ada apa aja? 6. Ya, apa aja? Konghucu, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Katolik. Hindu, Buddha. Kalau Buddha ya, kalau Kristen itu kan ada 2. Ya. Kalau di KTP, 2. kalau di KTP ada, maksudnya penjelasannya Protestan atau Katolik? Ada. Ada kan? Jadi kalau itu yang berbeda. Jadi sama seperti Siwa tadi. Jadi dia terbagi lagi, gitu ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini termasuk bagus ya, Ibu apresiasi. Karena apa? Karena mereka menjelaskannya tidak membaca. Tapi mereka apa ya? Ada di pikirannya dikeluarkan gitu kan. Iya, ada. Oke. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 sistem ekonomi pada kerajaan Majapahit. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok terdiri oleh Saya Farel, sistem ekonomi pada kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan dalam bidang ekonomi masyarakat di Pulau Jawa. Bahwa sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran kepingan emas dan perak. Kemakmuran Majapahit didorong oleh 2 faktor, yaitu satu, lembaga sungai, berangkat dan pegawai seluruh di daerah terpendam, geologis utara, sangat cocok untuk pertanian padi, dan ada sumber banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang merah. 2.
Pelabuhan Majapahit, pantai utara Jawa sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah maupun. Demikian dari penjelasan kami. Sekarang kami ingin membuka tanya jawab kepada saya. Silakan. Nah, ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada sih ini. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang sistem ekonomi dari Kerajaan Majapahit. Jadi tadi di sini sudah mengenal butiran dan kepingan. Artinya kalau sudah ada kepingan emas, uang itu sudah diapain? Emas itu sudah diapain? Dicetak. Jadi teknologinya sudah sangat maju. Kemudian pengakurannya itu diatur oleh dua faktor, yaitu lembah sungai Berantas dan Bengawan Solo. Nah, jadi kalau dulu memang sistem transportasi sudah dijelaskan hanya menggunakan laut. Kalau kuda dia paling hanya antar apa ya? Kalau sekarang kita ngomongnya antar kampung. Kalau dari negara satu atau kerajaan satu ke kerajaan yang lain menggunakan kuda jadi mereka menggunakan kapal. Nah, makanya daerah-daerah yang terdapat di sebelah laut, di sebelah samudra, di sebelah sungai, mereka akan makmur gitu ya. Sama seperti masa manusia purba. Jadi kenapa manusia purba dulu maunya hidupnya itu di gua-gua yang dekat dengan sungai? Kenapa? Karena sumber makanan. Iya, betul. Gampang mencari makanan. Kalau itu tanya, kalian tahan nggak 1 hari nggak makan? Tahan nggak? Pasti tahan, coba. Tapi kalian tahan nggak 1 hari nggak minum? Tahan itu 24 jam. Nggak mungkin. Jadi alasan kenapa manusia purba dekat dengan sungai, karena mereka dekat dengan sumber kehidupan mereka, itulah air. Oke ya. Yuk beri aplaus untuk kelompok. Kelompok ini memang sudah beda dari awal. Oke. Dan paling lama menjabat di Kerajaan Majapahit. Yaitu satu Hayam yang kedua Girinda dan Mawana. Yang ketiga Jaya Negara, yang keempat Bingwana Bungadewi, dan yang terakhir Wirama Wardana. Nah, jadi itu saja 5 Raja paling terkenal. yang ada Majapahit dan yang paling lama menjadi raja paling lama raja dari kami itu sama raja Majapahit. Oke, nomor 1 jawabannya Norman dia kan esai. Coba yang kalian jawab samakan dengan jawaban yang ibu berikan ini. Artinya sama semua, bukan flat seperti itu gitu loh. Tapi ketika poinnya sudah berarti jawabannya sudah benar ya. Nah, siapa yang benar semua? Saya. Yang salah satu. Gak ada. Salah dua. Gak ada. Ada yang jadi benar semua. Salah semua. Artinya pembelajaran kita hari ini sudah berhasil. Karena kalian sudah menjawab evaluasi yang diberikan benar. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa merangkum atau memberikan kesimpulan? Oke. Si Alvis. Nah, jadi yang kita simpulkan, sejak semula tampak bahwa letak geografis Nusantara memainkan peranan penting sejak zaman Praksara. Peran itu ditunjukkan pada zaman Hindu dan Buddha. Ketika jalur utama dalam pelayaran samudra semakin pesat dan mengintegrasikan daerah antar pulau. Kondisi ini pada akhirnya telah menumbuhkan kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Nusantara, terutama era kerajaan Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Tumbuhnya negara-negara tradisional atau kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tidak hanya mewariskan peninggalan sejarah dengan peradaban yang lebih tinggi dari masa nenek moyang sebelumnya, tetapi juga dihasilkan karya monumental
Sebagai tambahan, monumental itu bangunan yang dibangun sebagai sebagai simbol untuk seseorang atau tokoh yang dianggap penting. Selain itu juga kekayaan pemikiran mengenal konsep kekuasaan, bahasa, dan sastra semuanya terbentuk dalam kehidupan sehari-hari dan sebagian besar masih hidup dalam masyarakat sampai sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang dijelaskan oleh si Alfie tadi sangat jelas itulah rangkuman pembelajaran kita untuk hari ini. Akan tetapi dalam setiap kepemimpinan, dalam setiap kekuasaan itu pasti akan mengalami kesulitan. Dan untuk Majapahit sendiri, dia memiliki beberapa faktor tadi kan. Kenapa ia bisa runtuh? Nah, salah satunya tidak adanya raja yang mumpuni, kemudian Mahapati atau Pati yang mumpuni untuk membantu raja memerintah kerajaan gitu kan. Nah, dalam hal ini Gajah Mada tidak mencari gitu loh, tidak mencari pengganti dia siapa nih, nanti aku kan bakal meninggal gitu kan. Otomatis dia harus mencari penggantinya gitu. Tapi di sini tidak artinya negara itu kan atau kerajaan itu kan akan menjadi lemah. Yang awalnya dia takut kepada Pati Gajah Mada, tapi kan Pati Gajah Mada udah mati, udah meninggal. Otomatis kan wilayah yang dikuasai Pati Gajah Mada tadi udah meninggal. Kalau ada cuma dia yang kuat, kalau nggak ada Pati Gajah Mada nggak ada nyawa Pati, kaleng-kaleng gitu kan bahasanya. Maka daerah-daerah mulai melepaskan diri. Karena sudah mulai melepaskan diri, artinya kerajaan itu menjadi lemah. Nah, itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita dari ini. Dari hari ini tadi sudah dijelaskan dijelaskan oleh Alvis dan Ibu tambahkan apa tadi Alvis yang dibilang? Itulah karena tadi nggak memperhatikan. Nah, oke ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia ya. Jadi besok akan kita bahas atau minggu depan. Oke. Sampai sini kita tutup.